Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah. Ruang sunyi, tempat hati yang lelah boleh beristirahat. Tempat jiwa yang terluka boleh menangis tanpa harus menjelaskan apapun. Jika hari ini kamu datang dengan dada yang berat, dengan luka yang tidak pernah kamu pilih, dengan kisah hidup yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena ada luka yang tidak lahir dari kesalahan kita. Ada sakit yang datang bukan karena dosa kita. Ada perih yang tumbuh bukan karena keputusan kita. Dan justru di sanalah Allah sedang membisikkan sesuatu. Saat luka itu bukan pilihanmu. Tidak semua luka berasal dari langkah yang salah. Ada luka yang tumbuh karena kamu terlalu baik. Ada luka yang muncul karena kamu terlalu sabar. Ada luka yang hadir karena kamu mempercayai orang yang seharusnya tidak kamu percaya. Dan mungkin kamu bertanya dalam diam, kenapa aku yang harus menanggung ini? Kenapa aku yang harus kuat? Kenapa hidup begitu kejam padaku? Padahal kamu tidak pernah meminta dilahirkan dalam kondisi itu. Kamu tidak memilih masa kecil yang penuh kekurangan. Kamu tidak memilih lingkungan yang keras. Kamu tidak memilih disakiti oleh orang yang kamu cintai. Namun, luka itu tetap datang. Diam, pelan, dan tinggal lama di hatimu. Ada luka yang membuatmu dewasa terlalu cepat. Ada luka yang memaksamu kuat sebelum waktunya. Ada luka yang mengajarkanmu tersenyum sambil menahan air mata. Dan pada titik tertentu, kamu lelah bukan karena tidak sabar, bukan karena tidak ikhlas, tapi karena manusia memang punya batas yang tidak kamu sadari tentang luka ini. Tahukah kamu, Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah salah memilih hamba. Jika luka itu datang tanpa kamu minta, maka ia tidak datang tanpa izin Allah. Dan jika Allah mengizinkannya, berarti ada makna yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa sakit. Luka itu bukan untuk menghancurkanmu, bukan untuk menjatuhkanmu, dan bukan untuk membuatmu kalah. Luka itu adalah cara Allah mengajarkanmu mendengar bisikannya di saat dunia terlalu berisik. Karena ketika hidupmu baik-baik saja, kamu jarang diam, jarang merenung, jarang benar-benar berbicara dengan Allah dari kedalaman hati. Namun ketika luka datang, kamu mulai bertanya, kamu mulai mencari, kamu mulai menunduk. Dan disitulah Allah mulai berbicara. Bisikan Allah itu tidak pernah berisik. Allah tidak berbicara lewat teriakan, tidak lewat kemarahan, tidak lewat paksaan. Allah membisikkan pesannya lewat air mata yang jatuh diam-diam, kesendirian yang panjang, doa yang hanya mampu diucapkan dalam hati, dan kelelahan yang membuatmu berserah. Mungkin kamu merasa Allah diam, padahal sebenarnya kamu yang baru belajar mendengar. Jika sampai di titik ini, hatimu terasa disentuh. Jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah agar kamu tidak sendirian menjalani proses ini. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang, lebih dalam, dan lebih menenangkan, kamu bisa bergabung sebagai member channel Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi jalan kebaikan, dan setiap menit yang kamu dengarkan menjadi cahaya di hidupmu. Luka itu mengajarkanmu hal yang tidak bisa diajarkan oleh bahagia. Ada pelajaran yang tidak akan kamu temukan saat hidupmu mudah. Hanya luka yang mengajarkanmu bagaimana berserah sepenuhnya, bagaimana berharap tanpa bergantung pada manusia, bagaimana percaya walau tidak melihat hasilnya, bagaimana mencintai Allah bukan karena diberi, tapi karena Dia adalah Allah. Dan inilah bisikannya yang sering kamu lewatkan. Aku tidak mengambil kebahagiaanmu untuk menyiksamu. Aku mengambilnya agar kamu kembali kepadaku. Jika hari ini kamu masih bertahan, masih
bernapas, masih mencari Allah, meski dengan iman yang tertatih, maka ketahuilah, lukamu belum selesai bekerja. Ia sedang membentukmu, ia sedang membersihkanmu, ia sedang menyiapkanmu. Dan kisah ini belum sampai pada bagian terbaiknya. Luka itu tidak datang untuk menghentikan hidupmu. Ada satu kebohongan yang sering ditanamkan luka ke dalam pikiranmu, bahwa hidupmu sudah rusak, bahwa masa depanmu sudah hancur, bahwa kamu tidak akan pernah utuh lagi. Padahal Allah tidak pernah menciptakan luka untuk menghapus masa depan seorang hamba. Jika Allah ingin menghentikanmu, Dia tidak akan memberimu napas hari ini. Jika Allah ingin membuangmu, Dia tidak akan membiarkan hatimu masih mampu merindukannya. Justru karena kamu masih hidup, masih mencari, masih bertanya, itu tanda bahwa Allah masih menulis kisahmu. Ada luka yang menjadi jalan, bukan akhir. Pernahkah kamu perhatikan orang-orang yang hatinya paling lembut seringkali adalah mereka yang paling banyak terluka. Orang-orang yang doanya paling dalam biasanya adalah mereka yang paling sering jatuh. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah sedang membentuk kedalaman. Luka itu mengikis kesombonganmu. Luka itu meruntuhkan ketergantunganmu pada manusia. Luka itu mengajarkanmu bahwa satu-satunya tempat aman bukan di dunia, tapi di hadapan Allah. Dan inilah bisikannya yang halus. Aku ingin hatimu kembali pulang, bukan hanya tubuhmu yang menjalani ibadah. Ketika kamu bertanya, kenapa aku? Allah tahu pertanyaan itu muncul berulang kali di malam-malam sunyi, di sela tangis yang kamu tahan, di waktu-waktu kamu merasa sendirian, namun ada jawaban yang jarang disadari. Karena Allah mempercayaimu. Tidak semua orang diberi luka yang sama. Tidak semua orang diberi ujian sedalam ini. Tidak semua orang diberi jalan sunyi seperti yang kamu lalui. Karena tidak semua orang sanggup menjadi kuat tanpa menjadi keras. Tidak semua orang mampu tetap lembut meski pernah disakiti. Dan Allah tahu kamu termasuk orang yang bisa luka membuatmu mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Sebelum luka, kamu mengenal Allah dari cerita orang lain. Namun setelah luka, kamu mengenal Allah dari pengalamanmu sendiri, dari doa yang tidak langsung dijawab. Namun hatimu dikuatkan dari masalah yang tidak langsung selesai. Namun jiwamu ditenangkan dari kesedihan yang tidak langsung pergi, namun imanmu perlahan tumbuh. Dan itulah kedekatan yang sesungguhnya. Ingatlah, Allah tidak selalu mengangkat masalahmu, tapi Dia selalu menguatkanmu untuk menjalaninya. Dan seringkali itulah pertolongan terbesar. Jika kamu sampai di titik ini masih mendengarkan, berarti bisikan itu mulai kamu rasakan, dan masih ada pesan Allah yang lebih dalam yang belum kamu dengar. Ada luka yang Allah simpan, bukan untuk dihapus. Tidak semua luka Allah hilangkan dengan cepat. Bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena ada luka yang Allah jadikan pengingat, bukan hukuman. Pengingat agar kamu tidak kembali ke jalan yang melukaimu. Pengingat agar kamu tidak lagi menggantungkan hidup pada manusia. Pengingat bahwa dunia ini bukan tempat untuk bersandar selamanya. Kadang kamu berkata, "Ya Allah, aku sudah sabar. Kenapa lukanya masih ada?" Dan Allah menjawab dengan cara yang tidak kamu dengar, namun kamu rasakan. Aku bukan ingin menghapus lukamu, aku ingin menguatkan hatimu. Luka itu membuatmu lebih dekat, bukan lebih jauh. Perhatikan satu hal ini. Dengan jujur saat hidupmu baik-baik saja. Berapa sering kamu benar-benar mengadu pada Allah, dan saat hidupmu hancur, berapa sering kamu menyebut namanya dengan suara yang bergetar? Allah tidak menciptakan luka untuk menjauhkanmu. Justru luka itu yang menarikmu kembali ke-Nya. Karena ada doa yang hanya lahir dari hati yang remuk. Ada
tangis yang hanya keluar dari jiwa yang lelah. Dan Allah mencintai doa yang jujur, bukan doa yang sekadar rutinitas. Kamu tidak dipatahkan, kamu sedang dibentuk. Jika Allah ingin mematahkanmu, Dia tidak akan memberimu kekuatan untuk bertahan sampai hari ini. Fakta bahwa kamu masih hidup, masih berjalan meski tertatih, masih bangkit walau sering jatuh. Itu bukti bahwa Allah sedang membentuk, bukan menghancurkan. Seperti besi yang dipanaskan, dipukul, dibentuk berulang kali agar kelak menjadi kuat dan berguna. Begitulah dirimu. Ada bisikan Allah di tengah luka yang sunyi. Bisikan itu tidak selalu berupa jawaban. Kadang hanya berupa ketenangan yang tiba-tiba. Kadang hanya berupa air mata yang membuat dada lega. Kadang hanya berupa kekuatan untuk melewati satu hari lagi. Namun disitulah Allah berbicara dengan cara yang lembut, dengan bahasa hati, dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan bisikan itu berkata, "Aku tahu lukamu, aku tahu rasanya, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Jika hari ini kamu masih bertahan, maka percayalah, ada alasan besar di baliknya. Tidak semua orang yang terluka diberi kekuatan untuk bertahan sejauh ini. Kamu bukan orang biasa, dan lukamu bukan tanpa makna. Allah sedang menyiapkan versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya. Jika bagian ini menyentuh hatimu, berarti bisikan itu sedang sampai, dan masih ada pesan yang lebih dalam lagi yang Allah ingin sampaikan kepadamu. Setelah luka panjang, selalu ada kejutan dari Allah. Ada satu hal yang jarang disadari orang yang terluka. Allah tidak pernah membiarkan luka tanpa balasan. Balasan itu bukan selalu berupa kebahagiaan instan, bukan juga langsung berupa hidup yang sempurna. Tapi Allah menyiapkannya diam-diam. Saat kamu merasa hidupmu stagnan, saat kamu mengira tidak ada perubahan, padahal di balik layar hidupmu, Allah sedang menyusun satu demi satu takdir terbaik. Allah menunda, bukan menolak. Seringkali kamu berpikir, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal yang terjadi bukan ditolak, melainkan ditunda. Karena jika Allah memberikannya dulu, hatimu belum siap, imanmu belum kuat, dan kamu belum benar-benar belajar bersandar padanya. Allah tidak ingin nikmat itu menjadi sumber kesombongan. Allah ingin nikmat itu menjadi sumber syukur yang dalam. Luka membuatmu naik level tanpa kamu sadari. Orang yang tidak pernah terluka tidak akan pernah benar-benar mengerti makna tawakal. Sedangkan kamu yang pernah kecewa, dikhianati, ditinggalkan, dan gagal berkali-kali, kini mulai memahami satu hal penting, bahwa manusia bisa pergi kapan saja, tetapi Allah tidak pernah pergi. Dan disitulah level hidupmu naik, bukan secara dunia, tapi secara batin. Allah mengganti dengan cara yang tidak kamu duga. Penggantian dari Allah jarang datang dengan bentuk yang sama. Yang pergi tidak selalu kembali, yang hilang tidak selalu datang lagi. Namun Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Kadang Allah mengambil orang, lalu memberi ketenangan. Kadang Allah mengambil rencana, lalu memberi arah yang lebih jelas. Kadang Allah mengambil mimpi lama, lalu memberi mimpi baru yang lebih luas. Di tengah luka, Allah sedang mendekapmu, meski kamu tidak merasakannya. Allah sangat dekat. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara, setiap doa yang hanya terucap dalam hati, setiap lelah yang kamu pendam sendiri, semuanya dicatat. Tidak ada yang sia-sia, dan akan tiba satu hari di mana kamu menoleh ke belakang dan berkata, "Oh, pantas saja dulu aku harus melewati semua itu." Pada akhirnya, kita harus menerima satu kebenaran yang paling menenangkan sekaligus paling berat untuk dipahami, bahwa tidak semua luka hadir karena kesalahan kita,
Dan tidak semua rasa sakit datang untuk menghancurkan kita. Sebagian luka adalah cara Allah mengajarimu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman yang menguatkan jiwa. Jika hari ini kamu masih membawa luka yang bukan pilihanmu, jangan merasa hidupmu gagal. Jangan mengira Allah sedang menjauh darimu. Justru sebaliknya, Allah sangat dekat. Allah tahu persis letak perihmu. Allah memahami lelahmu, bahkan sebelum kamu mampu menceritakannya. Dan percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun doa yang terlewat. Tidak ada satupun luka yang dibiarkan tanpa makna. Kelak saat waktunya tiba, Allah akan mengubah luka itu menjadi kekuatan, menjadi kebijaksanaan, dan menjadi jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah berharap, meski sempat ragu, karena selama kamu masih menggenggam Allah, hidupmu tidak pernah benar-benar gelap. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Semoga apa yang kamu dengarkan hari ini menjadi penguat hatimu, menjadi cahaya di langkahmu, dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah sendiri. Sampai bertemu di video Laras Hasanah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu